Saudara warga di perumahan Citra Ringin Mas, Padukuhan Karangmojo, Kelurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, menargetkan 40 biopori di lingkungannya sebagai upaya mengurangi genangan air dan mengolah sampah organik rumah tangga. Hingga saat ini, pembuatan lubang biopori sudah mencapai 30 yang tersebar merata di lingkungan perumahan Citra Ringin Mas Blok C, D, RT 9 RW 3, Padukuhan Karangmojo, Kelurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman. Lubang biopori dibuat di tengah jalan utama depan rumah warga perumahan. Meski diantaranya ada yang baru dibuat, namun sebagian lainnya sudah digunakan, bahkan hasil pengomposan sampah organik juga sudah dimanfaatkan untuk pupuk tanaman seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan tanaman rimpang berupa kapulaga, jahe, dan kunyit. Menurut Ketua RT 9 RW 3 Suwardi, pembuatan lubang biopori sudah dilakukan sejak beberapa waktu secara bergotong royong. Kegiatan yang digelar sekaligus dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Nasional tahun 2026 dengan mengusung tema terinspirasi oleh alam untuk iklim untuk masa depan kita. Khususnya untuk warga kita lebih peduli lah. Satu kan kita memang dekat dengan sungai, jangan sampai mereka kalau sudah terpenuhi tempat-tempatnya ada, tidak membuang sembarangan. Contohnya di sungai. Ini sangat bagus inisiasi yang dilakukan oleh warga di perumahan Citra Ringin Mas ini. Di masing-masing rumah itu ditanam satu biopori untuk menyelesaikan sampah organik di setiap rumah tangga. Dengan pembuatan lubang biopori, diharapkan sampah organik rumah tangga bisa terurai, bahkan bisa dimanfaatkan untuk pupuk tanaman. Jadi harapannya tetap sampah organik itu habis di rumah masing-masing tadi dengan cara biopori atau apa, sehingga nanti yang anorganik baru masuk ke bank sampah tadi dipilah Pak, nanti tinggal residu itu kan nanti bisa dengan kerjasama dengan mitra lain. Warga perumahan Citra Ringin Mas juga memaksimalkan sampah non-organik rumah tangga untuk dipilah agar memiliki nilai jual yang hasilnya bisa digunakan untuk mendukung kegiatan masyarakat. Demikian Muhammad Ridwan, TVRI Yogyakarta melaporkan. Selamat Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini adalah acara Hari Lingkungan Hidup yang dilaksanakan bersama tim penggiat sampah Asri Kalasan dengan pengelola sampah mandiri yang punya nama Bersemi, Bersih Sehat Minim Sampah dari Perumahan Citra Mas di Karangmojo, Purwomartani Kalasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat datang dan terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Sri Restuti dari DLH Sleman, kemudian Bapak Camat atau Bapak Penewu dari Penewu Kalasan, Bapak Samino, dan juga Bapak Lurah Purwomartani yang sebenarnya yang mewakili. Kemudian Bapak dan Ramil ya dari Kalasan, Bapak Nur Hadi, kemudian juga dari perwakilan dari Kapolsek Bapak Purwadi yang sudah tidak asing lagi dengan warga. Kemudian juga kepada Bapak dan Ibu tim penggiat sampah Asri Kalasan yang sudah hadir pada pagi hari ini.
Dan sudah ucapkan terima kasih kepada Bapak RT serta warga Perumahan Citra Ringin Mas yang pagi hari ini sudah menyiapkan sarana pagi hari tadi, dan alhamdulillah sampai dengan hari ini sudah siap semuanya. Bapak Ibu sekalian, sebelum acara kita mulai, kami sampaikan untuk susunan acara Hari Lingkungan Hidup di pagi hari ini. Untuk yang pertama, pembukaan, kemudian yang kedua, sambutan dari DLH ya, Ibu Sri Restuti. Kemudian yang kedua, sambutan dari Bapak Penewu, Bapak Samino. Iya. Oke, kembali ya. Lajeng samangke acara pemasangan biopori oleh Bapak dari Polsek diwakili Pak Purwadi, kemudian dari Pak Dan Ramil Nur Hadi untuk mewakili pemasangan biopori sebagai langkah mengurangi sampah organik yang dari rumah yang tidak dibuang ke sampah walaupun kita diambil oleh petugas sampah. Dan nanti sebagai percontohan di sini. Kemudian selanjutnya akan dilakukan penanaman bibit pohon yang akan dilakukan dari bapak-bapak nanti dari Pak Camat, kemudian Ibu dari LH, kemudian dari warga kita juga nanti bisa perwakilan untuk penanaman pohon sebagai langkah penghijauan ya untuk di lingkungan kami khususnya. Kemudian selanjutnya meninjau lokasi bank sampah. Nanti tempatnya berbeda Ibu, Bapak, karena di tempatnya di Balai RT. Nanti di sana ada pemilihan sampah. Kemudian juga nanti Nyun Sewu, kami gotong royong kita siapkan nanti makan siang Bu, makan pagi sarapan. Dari sarapan nanti monggo Nyun Sewu mungkin bukan keseso ya, karena dari Sleman jauh ya Bu. Nanti kita siapkan, kita bersama-sama nanti di sana sambil ramah tamah, mungkin ada sesuatu yang perlu kami komunikasikan. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Begitu Bapak sekalian untuk susunan acara pagi hari ini, semoga berjalan lancar. Moga acara yang pertama pembukaan kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk sambutan acara kedua, yaitu sambutan dari Bapak Penewu, Bapak Samino. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, bahagia, salam sehat untuk kita sekalian. Dan baru saja saya dapat bocoran dari Bu Kabit, kalau penghijauan itu salamnya salam lestari, bukan selamat pagi gitu ya. Lestari itu gini, terus itu bocorannya salam lestari gitu gitu. Saya matur salam, terus yang lain lestari gitu. Oh teman, salam lestari. Matur nuwun yang terhormat Kepala DLH Kabupaten Sleman, pada kesempatan pagi hari ini berkenan diwakili Bu Kabit dan jajaran. Terima kasih Bu Kabit. Yang saya hormati jajaran Forkopim Kabupaten Kalasan, Pak Damil dan juga perwakilan dari Polsek. Ini saya masih nunggu Pak Lurah, Pak Dukuh Karangmojo, Pak Tenggunawipun. Kemudian yang saya hormati Ketua Forum Penggiat Sampah Kabupaten Kalasan dan jajaran yang kemanipun ijo-ijo nih. Mbak Pilih Rawuh Ketua RW, yang jelas Pak Suwardi Ketua RT, yang saya hormati beserta seluruh warga Perumahan Citra Ringin Mas, khususnya RT 9. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pertama sekali bersyukur kita kepada Allah Tuhan yang Maha Segalanya atas limpahan rahmatnya pada kesempatan pagi hari ini kita bisa hadir bersilaturahmi di tempat ini, dan ini menjadi barangkali pertama sekali saya pinangi dengan sebagian besar Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan pertemuan pagi ini estu membawa berkah bagi kita sekalian dan kita diberikan manfaat dari silaturahmi menika. Paringi yuswa panjang dan rezeki ingkang barokah. Amin.
Yang selanjutnya terima kasih kami aturkan kepada Ketua Forum Penggiat Sampah. Saya sudah diundang untuk bisa membersamai Bapak Ibu sekalian dan apresiasi penghargaan yang tinggi pada Forum Penggiat Sampah, kepada tokoh masyarakat di Perumahan Niko, Bapak Ibu sekalian yang sudah menginisiasi menyelenggarakan kegiatan tadi pada kesempatan pagi hari ini. Sugeng rawuh Bu Kabid di Perumahan Citra Ringin Mas di Kalasan membersamai Bapak Ibu warga perumahan ini khususnya untuk bersama-sama pagi ini dalam acara penanaman pohon dan juga biopori. Sedikit kami aturkan kepada Bu Kabid beberapa kondisi overview secara umum lah. Kalasan Niko di beberapa titik untuk pengelolaan sampah penghijauan sudah berjalan cukup baik. Ini tidak lepas juga dari inisiasi dari Forum Penggiat Sampah bermitra dengan banyak stakeholder, ada sektor swasta, dengan kami juga dengan di beberapa titik juga masih kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah, membuang dan juga memilah itu masih perlu terus kita edukasi. Terbaru kemarin hari Kamis saya ditelepon, Kamis kalau Rabu ditelepon Pak Kadis DLH, ini sudah ditinjau lokasi bersama dengan seluruh tim, nanti insya Allah Kamis akan kami koordinasikan di Kapanewon. Nah, kalau di Perumahan Citra Ringin Mas secara umum, saya lihat sekilas laporan Bu Kabid, kami laporkan ke Bu Kabid ini sudah cukup baik. Tadi coba nengok di belakang tembok ini, alhamdulillah kalinya bersih dari sampah rumah tangga. Tidak ada rasa gemerundung gitu ya. Ini menjadi satu hal yang positif dari Bapak Ibu seluruh pengguna atau penghuni dari Perumahan Citra Ringin Mas Niko, karena Nyun Sewu kalau tidak dari kita siapa lagi. Dan ini menjadi contoh baik kiranya di dekat perumahan itu terdapat tempat pembuangan sampah yang begitu strategis, begitu panjang. Nah, kemudian egois kan hilang raketa gitu nih. Tapi ini tidak dilakukan dan ini menjadi buah dari kesadaran Bapak Ibu seluruh warga perumahan. Dan hari ini Bu Kabid juga perlu kami laporkan nanti akan bersama-sama kita menanam pohon Niko dan juga menanam biopori. Pak RT tadi sudah menghentikan kita akan menengok pemilahan sampah. Ini berangkat dari yang kecil, berangkat dari sektor yang sempit di lingkungan RT. Mudah-mudahan ini inisiasi lebih banyak lagi di perumahan dan juga nanti di sekitar kanan kiri depan belakang perumahan warga sekitar di Padukuhan Karangmojo gitu. Dan terima kasih juga Bu Kabid, ini bantuan tanaman untuk kami dalam kita momentumkan Hari Lingkungan Hidup, sudah diberikan bantuan biopori dan tanaman, meskipun kalau kemudian kita bicaranya Kalasan, kalau 100 bibit ini kan masih kurang Bu. Boleh nanti kami kelompok-kelompok pegiat sampah, pegiat lingkungan ngajeng-ngajeng malih mohon nanti untuk dipertimbangkan bagaimana kita menghijaukan Kalasan, bagaimana kita menghijaukan 4 kelurahan Niko. Kalau kita bicara perubahan iklim sekarang luar biasa, bahwa efek gas rumah kaca dan sebagainya itu kan juga satu hal yang menjadi isu besar. Deforestasi di Kalimantan yang satgasnya sudah ditangkap kejaksaan kan bayar pinter triliunnya ya Bu ya. Ini kan bagian dari perusakan lingkungan. Nah, kalau kemudian kita ikut merusak, nah siapa lagi yang kemudian harus peduli. Nah, dari kepedulian kecil kita ini mudah-mudahan setidaknya di lingkungan kita masing-masing menikah suasana tetap asri, kemudian kita bisa mendapatkan udara segar secara gratis, dan yang jelas kita juga turut andil peduli terhadap lingkungan kita, biar pemanasan global ini ya semakin sedikit meskipun sedikit bisa kita ambil untuk ngerem. Terima kasih kami aturkan peran serta aktif seluruh warga Perumahan Citra Ringin Mas. Monggo hal baik ini kita teruskan untuk kita sekali lagi mendapatkan lingkungan yang benar-benar asri. Dan di pada saatnya nanti kami mohon arahan dari Bu Kabid bagaimana harusnya kita melestarikan lingkungan, bagaimana kita harus bersikap bertindak untuk menyelamatkan lingkungan, membuat lingkungan kita tetap asri dan sebagainya. Wabillahi Niko sedikit yang dapat kami haturkan. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Bapak Penewu, kula sambil jawab latihan nggih.
Seperti disampaikan Pak Penew tadi, terima kasih Pak, karena memang di Perumahan Citra Ringin Mas ini berusaha untuk bersih. Karena kemarin kita membuat PSM-nya adalah bersih, sehat, minim sampah. Jadi istilahnya kita bersama-sama warga untuk minim sampah, walaupun kita sampahnya diambili, tapi tidak kita bisa mengurangi, gitu Pak. Dan hari ini kita sesuai arahan dari tim pegiat sampah Kalasan untuk dilanjutkan untuk pemasangan biopori. Bapak sekalian, untuk acara selanjutnya itu sambutan dari DLH kepada beliau Bapak Ibu Sri Restuti Nur Hidayati. Waktu dan tempat kami persilahkan. Semoga Bu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Panewu, yang saya hormati Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, ini Pak Lurah, belum ya? Yang saya hormati Pak Duko, Pak RT, Pak RW, dan Bapak Ibu semuanya sudah hadir di tempat ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas semua rahmat karunia-Nya kepada kita semua. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Bapak Ibu saya hormati, pertama tentunya kami mengapresiasi ada acara di dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia ya. Ini terima kasih dari Forum Peduli Sampah Kalasan ya. Ini di sama Pak Budi dan teman-teman nih Pak Budi. Baik, untuk Hari Lingkungan Hidup itu sedunia yaitu diperingati setiap tanggal 5 Juni. Nah, untuk di DLH ini juga rencana kita mau melaksanakan Hari Lingkungan Hidup Sedunia insya Allah tanggal 24 Juni Mbak. 24 Juni, dan ini sudah di Kalasan ini sudah mendahului, ini tanggal 14 Juni ya, Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Dan untuk temanya untuk tahun ini itu apa Mbak, saatnya bekerja untuk iklim yang tadi disampaikan Pak Panewung ya. Sekarang kan memang adanya pemanasan global secara mendunia ini. Makanya ini tema dari dunia gitu sudah bersama, kemudian di Indonesia juga sama, saatnya bekerja untuk iklim. Nah, kalau bicara tentang iklim sudah kita rasakan sudah ada perubahan ya Bapak Ibu ya. Sekarang kalau dari suhu bumi semakin panas gitu. Kemudian dari curah hujan sudah berubah. Dan juga dari cuaca sekarang ekstrim ya mungkin di beberapa tempat juga sudah sangat ekstrim. Kalau hujan itu curah hujannya tinggi, ada badai sampai terjadi bencana ya, ada banjir, longsor. Kalau lihat kemarin di Sumatera itu sampai parah begitu ya, itu sampai longsor karena juga hujannya curahnya sangat tinggi. Dan juga kalau kemarau, nah kemarau juga bisa ekstrim sampai kekeringan, kemudian bisa gagal panen, kekurangan air. Nah itu akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Hal-hal itu kalau kita tidak betul-betul memperhatikan kelestarian lingkungan, kita tidak ikut andil bagaimana kita untuk mengelola lingkungan yang tadi disampaikan Pak Panewung ya, hal itu bisa terjadi di sini gitu. Sehingga monggo nanti untuk mulai dari kita, jadi dari diri kita sendiri ya, itu kita mulai untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Dan alhamdulillah untuk acara hari ini itu salah satu ada penanaman bibit sama biopori ya. Karena gini, kalau kenapa cuaca iklim itu atau suhu bisa naik ya, perubahan iklim itu memang karena
adanya polutan-polutan di udara ini semakin meningkat. Jadi adanya gas rumah kaca semakin meningkat nih Bapak Ibu nih. Nah itu kenapa? Karena ya aktivitas dari kita semua. Ada ya dari transportasi, kita tidak bisa menghindari memang kalau transportasi ya dengan pembakaran BBM itu akan mengeluarkan CO2, CO. Nah, itu sudah nanti nguplek-nguplek di atmosfer ini. Kemudian dari industri juga yang menggunakan pembakaran bahan bakar fosil ya BBM itu industri, rumah tangga kayak untuk masak, LPG itu juga sama. Dan pembakaran sampah sama ya, pengelolaan sampah, jadi sampah organik itu kalau tidak dikelola dengan baik akan membusuk. Nah, busuk ini akan mengeluarkan gas metana ya, itu juga sama. Itu akan meningkatkan gas rumah kaca. Demikian juga pembakaran sampah. Nah, karena itu nanti meskipun ini ya dengan biopori kan fungsinya untuk apa Bapak Ibu? Fungsinya untuk mengelola sampah organik. Nanti kalau sudah dipasang di sini, harapannya ada pemeliharaan, perawatan di Pak Budi. Nah, nanti demikian kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Restuti Nur Hidayati dari DLH Sleman atas beberapa sampaikan tadi untuk penanganan sampah dan tentang biopori. Terus untuk selanjutnya kita akan melakukan pemasangan biopori dan kami mohon kepada Bapak Dan Ramil dan perwakilan dari Kapolsek Pak Purwadi kami persilakan untuk menjadi ikon untuk pemasangan biopori di Perumahan Ringin Mas. Semoga Pak. Kita coba diputar. Diputar terus diangkat. Iya, diangkat. Kalau nggak bisa kalian nyusah dulu. Di tempat kita itu pasir Bu. Jadi kita susah kemarin pakainya lagi tidak ikut naik. Ya, alhamdulillah ya bisa ya. Dikasih sebelah Pak, dikasihkan sebelah saja. Aku tak mau ngebur. Oke Pak. Pak sama mau ngebur dulu. Dimasukkan. Ya. Efektif. Pasir Oh, banyak seperti itu Pak. Iya. Kebetulan kita pasir ada kerikil-kerikil jadi agak susah untuk pengangkatannya. Tapi makanya dibasahi. harus dibasahi dulu. Coba ayo. Pelan. Sukses tidak Pak Camat. Wah, sukses Pak Camat. Jadi Langsung pasang. bisa langsung dipasang Pak dulu di bawah, nanti itu yang di atas. Di atas. Kurang ke bawah. Ya, bisa Pak. Bantu. Bisa, itu tadi kurang ke bawah aja. Sama Jadi kurang pas tadi ya mungkin Pak. Tapi nggak apa-apa nanti biar dibenarkan Pak. Kita tugas kita nanti ya betulkan aja nanti. Kurang dalam kali ya. Kurang dalam mungkin. Nggak apa-apa. Nanti biar dibetulkan Pak Joko sebagai tim kita untuk Pak yang pasang tadi dari warga dibantu. Kemudian Pak warga. Ini Pak Camat, Pak. Iya. Warga. Silakan Pak Budi yang bicara Pak, dibantu Pak Budi. Gak apa-apa, silakan. Pak Budi, Pak Naryo yang udah cukup ya. Ini Pak Budi ini. Pak Naryo sama Pak Budi gak apa-apa, Pak Budi dibantu. Pak ini berat nih kayaknya bukanya. Dibantu Pak. Ini sebagai langkah penghijauan di wilayah kita. Jadi kita untuk penanaman pohon ya bibit buah ya nanti kita di daerah Ringin Mas. Sambil plastiknya Pak.
Besok kalau berbuah apokanya ditambahin Pak Samino gitu Pak. Buah apokat. Kirim ke kecamatan ya. Ini ya. Nih, sampai sekarang kita foto dulu Pak. Salam lestari dijawab. Lestari bumiku. Nggih. Salam lestari dijawab lestari bumiku. Nanti gini ini foto dulu Pak. Mas ya, Badan? Iya. Nah, tidak ingin Mas. Lagi. Jangan tepuk tangan lah. Ya, bentar. Ibu sama. Baru ke sini. Oke, monggo. Jawab lestari bumiku. Ya wis. Fotonya sudah? Siap? Salam lestari. Perumahan Citarum Mas. Yes. Oke, terima kasih. Kita langsung ke tempat bank sampah untuk melihat pemilahan sampah. Iya, monggo. Bu, nanti plastik yang apa? Yang selama ini orang sembarangan ya. Ini perumahan Mas Pak, jadi kita harganya kalau rumahnya itu ada 69 Pak. Tapi yang warganya ada 52 kakak. Karena yang ada yang sudah dijual, kemudian ini masjid ini. Ini ibu-ibu yang sudah mengajar masyarakat sudah ada kota ini untuk dokter dan sekolah. Alhamdulillah ya Bu, sudah dari tahun 2022 Pak. Iya, 22. Tahun 2022. Sedekah. Bu Suri, mau minta Nanti kita pakai kemana? Oh, sudah
Kan ini pun gini Tadi lokasi yang bikin biopori gimana Pak? Sana? Jauh? Dekat apa? Sungai? Iya. Berapa lubang? Dua. Tapi udah banyak yang di yang Kalau kerja dikit aja untuk pegawai sikil tuh. Sebelah sini, Bu, dibuka. Monggo Bu. Monggo Bu. Oh iya. Kepala. Ditahan dulu. Wadah sampah kerasakan Bu. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Perumahan Ringin Mas Citra Ringin Mas. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sesuatu yang besar itu memang harus bersyukur. Kita terima kasih Pak Panelu, Bu Siti, atas keterangannya, dan Pak RT dan Bapak RT 9, Ampun Ketimur yang tak khusus adalah dari Jakarta memenari kawasan dan seluruh warga Perumahan Citra Ringin Mas tentunya hanya bisa mengucapkan terima kasih dari Bapak Ibu sekalian, dari DLH, kemudian dari Pak Camat dan rombongan, kemudian dari Pak dari Kapolsek, kemudian dari Ramil,
berdiri melihat sampah di kawasan. Kami saya bisa berterima kasih. Semoga silaturahmi pada hari ini berjalan terus langsung dan mengantarkan di bank sampahnya sekarang ini berjalan terus mengawal dan tidak jauh-jauh nanti bila ada acara lagi kita sudah siap untuk bersama-sama lagi baik dari DLH maupun dari kecamatan juga. Terima kasih, semoga hari ini penuh berkah dari Bapak sekalian dan semuanya sehat dan monggo kami Bapak Ibu sekalian Pak Jokowi sebenarnya menjurahnya atas dari beberapa nomor sumber menjadi tutup kami langsung harga serta alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.